Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Oke, pendekatan itu adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Nah, pendekatan geografi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Nah, apa sih pendekatan ke ruangan itu? Pendekatan ke ruangan adalah mendasarkan sudut pandang pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, dan proses dalam suatu ruang. Nah, biasanya dalam pendekatan ke ruangan ini yang dibahas adalah di mana terjadinya, kemudian wilayahnya di mana, kemudian pokoknya dia membahas tentang ruang, di mana, terus kemudian wilayahnya mana. Nah, pendekatan ke ruangan ini dapat dilakukan melalui analisis sebagai berikut. Yang pertama, itu ada analisis topik. Kalau analisis topik yaitu mengkaji atau menganalisis dampak suatu fenomena terhadap ruang. Misalnya, fenomena perubahan iklim. Yang kedua adalah analisis aktivitas manusia, yaitu dia adalah analisis dengan mendeskripsikan aktivitas manusia dalam suatu ruang. Contohnya, manusia yang tinggal di daerah pegunungan sebagian besar bercocok tanam karena lahannya di daerah pegunungan itu relatif subur. Kemudian yang ketiga adalah analisis wilayah, yaitu memandang persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi itu tidak merata. Yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan. Nah, kalau pendekatan ke lingkungan ini menekankan lingkungan kajiannya pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Nah, pada pendekatan ke lingkungan ini biasanya terjadi hubungan kejadian antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam pendekatan ke lingkungan ini terdapat 2 pengaruh, yaitu yang pertama adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan, yaitu mengkaji interaksi kegiatan manusia, baik kegiatan sosial, budaya maupun politik. Terus yang kedua adalah pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan. Nah, ini mengkaji kenampakan alam dengan unsur lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini adalah membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang ke ruangan dan ke lingkungan. Nah, selain faktor kondisi fisik wilayah yang dibahas, biasanya pada pendekatan kompleks wilayah ini dibahas juga penyebabnya yang disebabkan oleh faktor manusia. Seperti di sini misalnya adalah kebakaran hutan. Pada kebakaran hutan, selain kondisi fisik wilayahnya, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Next, yang selanjutnya adalah prinsip geografi. Oke, prinsip geografi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip deskripsi, kemudian ada prinsip persebaran, kemudian ada prinsip interrelasi, dan ada prinsip forologi. Nah, apa sih prinsip deskripsi itu? Prinsip deskripsi itu adalah penggambaran atau menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk deskripsi atau penjelasan atau menggambarkan, kemudian bisa juga dalam bentuk peta, tabel, diagram, ataupun data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua, apa prinsip persebaran? Atau prinsip persebaran disebut juga dengan prinsip distribusi. Nah, prinsip ini menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Misalnya, bangsa Eropa dulu mencari rempah-rempah ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu daerahnya banyak ditumbuhi oleh rempah-rempah. Kemudian biasanya prinsip persebaran ini berkaitan juga dengan fenomena sosial. Misalnya membahas tentang kepadatan penduduk Pulau Jawa berbeda dengan kepadatan penduduk di daerah Kalimantan.
Next, yang ketiga adalah interrelasi atau prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini memandang fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi itu saling berhubungan, saling terjadi hubungan timbal balik. Misalnya, aktivitas manusia seperti penebangan liar di hutan di daerah hulu sungai itu menyebabkan kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini adalah prinsip yang memadukan antara persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, prinsip korologi ini mengkaji suatu gejala dan fakta geosfer pada suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati. Misalnya, fenomena erupsi gunung api. Nah, pada fenomena tersebut itu akan muncul pengaruh dan dampak erupsi terhadap wilayah sekitar. Nah, itu dampaknya terhadap wilayah sekitar itu dikaji dengan prinsip interrelasi. Kemudian untuk memberikan informasinya itu prinsip deskripsi. Disajikan dalam bentuk penyajian data, itu ya. Next, yang selanjutnya adalah aspek geografi. Apa sih aspek geografi itu? Aspek geografi adalah penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Nah, ada aspek fisik. Aspek fisik contohnya adalah tanah, udara, air. Kemudian aspek sosial. Kalau aspek sosial itu hubungannya adalah dengan mata pencaharian, kemudian persebaran penduduk, seperti itu ya, dan kepadatan penduduk.